Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas pemrograman Mobile Praktikumi 1. Di sini saya Lutfi Nabila Ulfa dengan NIM 009 dan teman saya. Saya Rodina Ibatisani dengan NIM 039. Kami mengambil tema kesehatan dan di sini kami eh, ada aplikasi Medgate yang di-run di Android. Di landing page ini, user bisa memilih antara sign up dan sign up untuk mendaftar, dan sign in untuk login. Untuk sign up, user bisa mengisi data dari eh, data seperti full nama lengkap, email, dan juga password. Jika user tidak mengisi ketiga-tiganya, maka akan memunculkan pesan bahwa kolom ini harus diisi. Untuk eh, kolom yang pertama adalah nama lengkap. Di sini saya telah memasukkan email yang terdaftar sebelumnya. Untuk email di sini harus sesuai format yang disediakan, yaitu seperti email pada umumnya, email gmail.com. Jika sudah sesuai, maka tidak akan memunculkan notif error. Untuk password di sini harus minimal 6 karakter. Di sini user bisa memilih apakah usernya diperlihatkan atau tidak. Dan juga password harus memiliki minimal 1 huruf besar. Nah, notifikasi ini berarti alamat email sudah terdaftar sebelumnya. Nah, kalau sudah terdaftar sebelumnya, user bisa klik login pada email yang sudah terdaftar sebelumnya. Pada homepage, user akan disambut oleh maskot Medguide. Lalu setelah ada maskot Medguide, terdapat kategori penyakit. Di sini terdapat 5 kategori penyakit, yaitu yang pertama dental, kedua herd, ketiga E, keempat virus, dan kelima skin, yang mana user bisa scroll ke kanan atau ke kiri. Lalu user akan masuk ke salah satu kategori penyakit, yaitu pertama dental. Nah, di sini terdapat deskripsi singkat dari dental disease atau penyakit gigi, dan terdapat 2 penyakit, yaitu pertama gigi dan kedua periodontitis. Di sini user bisa langsung mengklik bagian lubang gigi. Lalu di sini pada halaman saran obat dari kami akan terdapat 3 obat, yang mana terdapat nama obat, detail obat, dan tipe obat itu sendiri. Dan user bisa mengklik ikon favorit di kanan detail obat ini. Maka setelah diklik ikon favorit, akan masuk ke dalam halaman favorit item yang berada di pojok kanan atas. Maka akan muncul nama beserta tipe obatnya di halaman favorit itu. Dan jika ingin hapus dari halaman favorit, maka user bisa klik lagi, dan pada favorit item sudah tidak terdapat item yang telah difavoritkan. Lalu user bisa kembali ke halaman home atau homepage. Nah, user ini bisa masuk ke kategori penyakit selanjutnya, itu yang herd. Sama seperti sebelumnya, di sini pada herd terdapat deskripsi singkat dari internal disease atau penyakit jantung. Di sini terdapat 3 penyakit, yaitu pertama hipertensi, kedua diabetes, dan kolesterol. Ini user mencoba masuk ke bagian yang hipertensi. Lalu sama seperti sebelumnya, di sini user bisa mengklik icon favorit jika ingin disimpan ke halaman favorit, maka pada halaman favorit di pojok kanan atas, nah, terdapat obat yang telah disimpan untuk diklik pada user. Dan jika ingin hapus dari halaman favorit, maka diklik lagi. Lalu pada halaman favorit sudah tidak ada obat yang telah disimpan. Lalu untuk user kembali ke halaman homepage, dan pada kategori penyakit yang disease terdapat deskripsi singkat. Lalu terdapat beberapa penyakit, dan pada halaman ini bisa di scroll ke atas ke bawah. Lalu user kembali ke homepage,
Setelah terdapat kategori penyakit, terdapat beberapa artikel yang telah disediakan oleh aplikasi, yang mana pada artikel ini akan menampilkan gejala dan pengobatannya. User di sini mencoba mengklik salah satu artikelnya, nah akan muncul halaman seperti ini jika diklik, dan ini bisa di scroll ke atas ke bawah. Baik, untuk user kembali ke homepage, bisa lanjut itu mengklik artikel selanjutnya, bisa di scroll ke atas dan ke bawah juga. Lalu untuk artikel berikutnya juga terdapat deskripsi yang telah ditampilkan yang bisa di scroll ke atas ke bawah. Baik. Baik, untuk selanjutnya di sini user bisa masuk ke Apotek Page, yang mana pada aplikasi ini Apotek Page dapat mempermudah user untuk menemukan apotek terdekat. Namun saat ini kami masih menampilkan data statis, dan pada Apotek Page ini terdapat 4 apotek dengan nama apotek dan gambar apotek. Di sini user bisa melakukan pencarian pada kolom searching. Jadi di sini kita bisa masukkan nama apotek yaitu Gebang Timur. Nah, di sini telah menampilkan sesuai dengan apa yang dicari, yaitu apotek Gebang Timur. Lalu baik, untuk pencarian selanjutnya yaitu user bisa mencari selain Gebang Timur, di sini terdapat apotek lainnya yang berbeda, yaitu misal di sini user bisa melakukan pencarian UNER, apotek UNER top 5, maka di sini akan munculkan nama apoteknya. Lalu di sini user hapus, lalu kemudian melakukan pencarian lagi, yaitu nama apoteknya Mulyorejo Sehat. Di sini juga akan memunculkan nama apoteknya serta gambarnya. Dan selanjutnya di sini user bisa mengklik reminder page. Di sini akan menyediakan obat yang ingin ditambahkan oleh user di reminder page. Misal di sini saya menambahkan nama obat di sini diketikkan di medicine name untuk dosisnya, tipenya, untuk jam minum obat, dan juga pukul berapa user bisa minum obat tersebut. Jika selesai, kita bisa mengklik confirm dan akan muncul notifikasi sukses seperti ini. Nah, data dari obat tersebut akan ditampilkan di reminder page seperti ini, dan detailnya bisa dilihat seperti ini. Ada nama, dosis, tipe, interval, dan juga jam untuk user minum ini. Jika user ingin menghapus obat ini, bisa mengklik delete dan mengklik OK. Di sini akan menampilkan obat yang sudah dihapus oleh user sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada user page. Di sini akan menampilkan profil dari user. Di sini user bisa memilih sendiri profilnya. Nah, di sini misal user telah memilih profil ini, maka ini akan otomatis tersimpan di Firestore database, dan juga di sini ada nama lengkap yang sebelumnya sudah diketikkan oleh user dan juga alamat email. Untuk menu favorit ini, user bisa melihat item yang ditambahkan sebelumnya. Misal saya mengklik 3 item ini. Nah, di favorit ini akan menampilkan obat yang telah ditambahkan oleh user. User juga bisa mengganti profilnya. Ini akan langsung tersimpan di Firestore. Setelah selesai mengkonfigurasikan user page, di sini user bisa mengklik logout dan akan keluar dari akun yang telah dimasukkan sebelumnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan Firebase dari aplikasi kami. Di sini saya menggunakan 3 shortcut, yaitu yang pertama ada autentikasi, ada Firestore Database, dan juga storage. Nah, di autentikasi ini berguna untuk sign in dan sign up pengguna. Nah, ini berisi alamat email, jenis provider, kapan akun ini dibuat, dan kapan akun ini melakukan sign in, dan user UID atau user unique ID. Nah, di sini berisi histori beberapa email yang telah masuk di aplikasi. Seperti di sini ada email percobaan, Akadi, Mona, Sena, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya, di sini saya menggunakan Firestore Database. Untuk Firestore Database ini saya menggunakan 3 collection. Yang pertama ada user. Ini sama seperti yang tadi, berisi alamat email, nama lengkap, password, dan juga username. Username ini hasil merge, hasil create dari full name dengan spasinya dihapus. Untuk yang di sini ada alamat email lain yang telah login ke aplikasi. Sejenisnya search item ini adalah item yang terdapat di apotek. Di aplikasi saya menambahkan 4 apotek. Di sini ada 4 search item. Di sini search item ini memuat image URL untuk gambar apotek, nama apotek, dan juga search keywords. Ini berguna jika user ingin melakukan pencarian dari nama apotek. Di sini ada apotek dari Gebang Timur, Benar Top 5, Mulyorejo Sehat, dan Gebang Barat. Di sini jika user mengetikkan G, GEB, maka akan menunjukkan nama apotek yang sesuai dengan search keyword dari user. Oke, selanjutnya ini ada user favorit item. Ini adalah item obat yang ditambahkan ke favorit oleh user. Di sini terdapat beberapa email dari user yang telah login. Di sini misal dengan alamat email Akari, dia telah menambahkan 3 item yang ditambahkan ke favorit. Untuk alamat email yang selanjutnya, di sini hanya menambahkan 1 item favorit. Untuk yang selanjutnya, di sini ada storage. Di sini berguna untuk menyimpan foto profil user jika user mengubah foto profilnya dari dalam galeri dan menyimpannya di Firestore. Nah, di sini terdapat beberapa akun yang telah mengubah profile. Di sini berarti user itu telah mengubah beberapa kali untuk image profile. Untuk user ini hanya mengubah 1 kali, dan user yang ini juga telah merubah beberapa kali image profile. Sekian penjelasan dari saya mengenai Firebase Data Store. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.